mengerti kenapa orang beli bensin. Aku pun beli hali neng parkir neng ngendi. Hey! Jemuranmu di sini, jemuranmu di situ. WC umumnya di sini, warung makan di situ. Kerja keras banting tulang, tapi hidup tetap malang. Kerja dari pagi hingga petang, tetap terbelit hutang. Wey! Tolelang situmu, kontrakan di situ, sisi langsung. Pak polisi di situ, maling ada di sini, rumah kali di situ, rumah kali di sini. Hey!
bagi cinta. Dengan dirinya aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Kau sia-siakan cintaku. Hai guys, Hai hai. guys, Hai. how are you? I'm fine, of course ya. Nice to meet you. Nice to meet you Thank you too. for the time. Thank you for the join. Okay. Alright. Selamat jumpa dengan saya Syah Marni, artis yang selalu memancarkan aura cetar membahana. Ulala, bajai. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Aduh, teman-teman masih bersemangat ya, walaupun dalam kondisi sekarat. Oke. Tentu sungguh luar biasa sekali. Ya inilah ya, Syah Marni dan kawan-kawan demi bisa hadir di hadapan sanak saudara semuanya, demi kita menegakkan eksistensi budaya seni Indonesia. Iya toh, katanya kita harus berjuang melawan corona. Melawan COVID-19. Iya, pokoknya COVID bolehlah kamu mau melanglang, tapi nggak bisa lu harus menghapus peradaban yang kita punya, oke? Maka semua bergerak. Ya tentu kita tidak lupa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga segera memberikan pertolongan sehingga COVID bisa bersih dari muka bumi, muka pertiwi Republik Indonesia tercinta, juga seluruh permukaan dunia. Amin. Segera musnah empas-empas ya Mbak Syah Marni. Betul ya. sekali. Aduh, luar biasa pinter kamu sekarang. Iya, itulah yang kita harapkan semuanya. Oke, yang di rumah pada sehat semua kan? Iya, biar sehat. Jangan lupa ya, pokoknya tiap pagi sarapan klepon. Oke. Telepon viral ya. Iya, aduh. Iya, terutama itu yang suka lupa ya. Itu kemana-mana harus bawa klepon. Betul sekali. Aduh, diwur-wuri kambil. Kambilnya tua, kemerinan. Iya. Itulah makanya itu udah kemana-mana udah bawa kemana-mana udah bawa klepon itu ya. Kleponnya 2. Aduh. Kambilnya banyak banget. Luar biasa. Itu penjualnya murah loh, ngasih kelapa ya, padahal kelapa kan mahal. Tapi klepon 2 aja, aduh. Kok kelapanya bisa nutupin klepon? Sampai nggak kelihatan ya kleponnya ya. Aduh, luar biasa sekali. Ini gara-gara klepon ini ya. Oke deh, gitu dulu ya. Ini introduce pembuka dari Syah Marni untuk menghantar cerita pada malam hari ini. Kita mau ngobrolin bagaimana susahnya kehidupan di masa COVID-19 ya, terutama dari aspek sosial, budaya dan seni. Ini tidak boleh ditinggalkan, oke?
Nah untuk itu buat temen-temen supaya kita tahu kayak apa sih susahnya, ya apa saja yang bisa terjadi, langsung saja semuanya saya ajak main ke rumah Lek Karyo, oke? Yuk. Terbanglah terbang sayang, tinggi meninggi sayang, menyongsong bulan sayang, membelah abang. Aku pun kan melayang, menyusul engkau datang, membawa mentari pulang, naik pelangi petang. Terbanglah terbang sayang, tinggi meninggi sayang, menyongsong bulan sayang, membelah abang. Aku pun kan melayang, menyusul engkau datang, membawa mentari pulang, naik pelangi petang. Wah, sajak seneng men, Pret. Lek. Laris klepon gua, Lek. Wah, saiki jualan klepon kowe. Bumpung ngetren memanfaatkan jerah. Ada teori seperti teori bola di air. Nah, bola di air itu semakin tekanannya besar, ya berat. Jadi mbok bledeske saya jero, itu nanti ke atasnya makin tinggi. Nah. Oh ngono ya, Ale. Maka seperti itu atau teori karet ketika kita lempar ya toh. Ketika kita lempar batu, maka akan memantul. Lemparan kita lebih keras, pantulannya juga akan lebih keras. Nah, terus maksudmu, ketika kelapon ini Oh iya, ketika klepon ini kemudian didiskreditkan, justru akhirnya itu membantu popularitas klepon, Lek. Akhirnya popularitas apa popularisme ngono salah siji kok. Popularisme sitas-sitetnya. Nang klepon sik. Wih, makin tinggi, Lek. Wong jember nang gagas klepon akhirnya masake do berburu klepon. Mau kleponku doyak wong pirang-pirang, Lek. Mosok kleponmu lha dodol mung 2 bungkus. Wong aku kulaan rak mung 2 bungkus, kali 2 bungkus doyak wong pirang-pirang kae wis kepeksa aku wis nyopeke kabeh ngono. Tak loske no Mas, ya rambangane taruhan nyawa Mas. Oh, sak RT ngoyak kabeh. Oh, sik to. Kok iso klepon 2 bungkus kok kowe iso dioyak-oyak wong sak RT piye? Ah, njukuk ning warung kok. Berarti kowe maling. Maksud ngewangi ngedolke ngono lho, Lek. Apa? Risoles apa? Reseller itu tadi. Lho iya reseller. Kuwi ngedolke kuwi lho, Lek. Nah, maksudku ngono ae wangi ngono lah. Wonge rene tak tembungi rene kan tak gawa sik engko nek payu kari aku ngomong. Amana sing ngonangi doyak-oyak wong sak RT. Ayo pekokmu ning kono kuwi.
Wong kok rumangsaku sak karepe dhewe. Mbantu kok mbantu ki ana tata carane, ana etikane, ngono lho. Atena. Masak apa, Lek? Kowe masak apa? Dodong puhung. Masak apa? Daun singkong. Wah, daun singkong. Enak itu. Buat lalapan berarti ada sambel, ada tempe, ada pete. Wah mantep Le. Nanti ikut sarapan ya Le. Ya enggak apa-apa, itu daun singkong tok di belakang. Karena enggak ada lainnya. Loh gimana toh kamu ibu rumah tangga kok enggak bisa lengkap sajiannya? Kan udah digaji sama Lek Karyo. Gaji apa? Wong Karyo ini juga sudah berbulan-bulan nganggur. Ya enggak? Dia itu ada kerjaan kan kalau son-son itu laku. Iya, kalau ada panggung-panggung itu laku, dia baru punya kerjaan gitu loh. Oh, ikut ikut apa itu namanya? Jadi tenaga buruh yang angkat-angkat itu. Orang nggo ganjel. Oh, nggo ganjel. Ayo mesinnya angkat-angkat tuh seperti saya ini bisanya apa toh wong pikiran juga ketul. Ya enggak punya kemampuan baca tulis aja enggak bisa. Ya jatahnya ya angkat-angkat ya harus tahu diri. Ngono ya Le. Iya, orang itu yang terpenting harus tahu diri. Disitulah. Kalau orang tahu diri itu enak diri sendiri, enak orang lain. Berbeda kalau orang enggak tahu diri itu bikin susah di mana-mana. Oh ngono ya. Iya. Anakmu do nendi itu pada main itu siapa itu si Dingkel sama si Sentun belajar daring. Wah sekarang sekolah. Tugasnya sekarang karena sekolah tidak memberlakukan pertemuan di kelas, pertemuan langsung kan sekarang modelnya jarak jauh, daring, pembelajaran jarak jauh, gitu loh, Pret. Oh ya bagus berarti anak-anak. Ya cuma pusing gimana? Terus sekarang kalau satu anak pulsanya berapa, kuotanya berapa? Coba. Jadi seminggu itu kadang-kadang tidak tidak cukup 300.000 bayangkan. Kalau saya 3 anak, coba kalau satu anak per minggunya katakanlah kuota itu rata-rata 150.000. Kalau sudah 3 anak berapa? Kan udah 450. Maka pendapatanku sebulan aja 250 gak nyampe. Terus dari mana aku dapat uang? Nah itu loh. Kalau mereka yang kaya, kehidupan ekonominya menengah ke atas, gak ngerasain apa-apa, kecil pulsa cuma segitu. Tapi kalau orang miskin seperti saya, pelajaran daring seperti ini juga menyusahkan. Ini mencekik rakyat, tahu nggak? Belum lagi kalau anak itu kemudian minta HP satu-satu, nggak makin tambah pusing. Itu loh. Ya sabar gimana ya nggak bisa keadaan seperti ini kok kon sabar terus. Ya sabar ada batasnya, Pret. Kok kamu itu Lek kampret. Wah kamu sekarang belajar daring. Ora Lek. Lah apa? Jaring. Oh malah jaring. Ale belajar online. Ya belajar online ya. Terus sapa wae karo adikku Lek. Karo mbakku. Adikku loro. Kuwi do belajar kabeh. Ngono. Aku melu mulang, Lek. Loh, malahan. Heeh. Aku melu mulang. Mulang apa koyo melu mulangi mulang apa? Mulang dodolan klepon, Lek. Melu klepon ae. Ngapa, Lek? Iki lho, kowe iki seneng-seneng ya ta melu belajar online ning bapakmu ngelu sebab tuku kuota iki ya ora gampang.
Ah, tenang, Lek. Lho kok tenang piye? Aku kan kreatif, Lek. Piye? Aku anu, Lek, agen, Lek. Oh, ngono. Kanca-kancaku do tak lumpukke rene tak kon belajar ini, aku sing kulaan kuota, Lek. Ah, ya dah. Wah, tetrengke tak tariki kuota utuh. Weh ya pinter. Pinter no, Lek. Tak sekolah padae ceng-ceng po. Itu Le, itu caranya kreatif sehingga saya akhirnya belajar daring tidak perlu banyak biaya, justru saya banyak untung. Oh ngono, pinter. Harus pinter orang sekarang gitu loh. Pak. Ngapa? Besok saya beliin laptop, Pak. Gua apa? Buat selimut. Oh laptop Pak, gua apa nih Bapak ini ya? Orang tua nggak gaul, nggak milenial sama sekali ya. Generasi kolonial ya gini ini. Nggak ngerti laptop buat apa. Iya, generasi tua itu generasi kolonial. Kalau generasi muda kayak kita-kita ini adalah generasi milenial. Itu belajar Pak. Nanti laptop dan ini kan masa depan teknologi internet Pak. Apa-apa serba virtual. Jualan virtual Pak. Online. Bapak jualan apa? Nanti pakai online. Pasti nanti lakunya gede. Bisa ekspor ke luar negeri. Monggo bapakmu cuma buruh. Terus buruh virtual ada enggak? Nah, nanti dibikin Pak. Tak bikinin aplikasinya. Nah, bapak ini tugasnya nanti ngangkatin sinyal. Nah, gitu. Nanti bagus itu idenya, ngangkatin sinyal di bawah tower, Pak. Wah. Jadi mau nguyar-uyur ngono kuwi. Mangsaku ide kok werna-werna. Sekono nang mburi, godhok wedang dienggo like. Oh ya. Godhok wedang ya, Lek. Ya wis terserah kono. Gayeng tenan kok. Belajar online kok, Lek. Teman-teman dah ngumpul kok. Ya syukur. Kalau anakmu ya pinter memanfaatkan situasi. Iya. Ya aku dhewe ora ngerti kok ya cahe ketoke kaya ngono. Bentuk ora bejaji kok ya jebul ya uteke ya meletik. Apa? Kuwi njaluk mbokmu. Durung liwet. Sesuk, sok Senin. Sok Senin. Wong luwe kok disemayani dina iki lho. Ha wis tekno ora ndek beras kok kita enggak punya beras sama sekali. Coba. Lah itu kamu di belakang itu kelihatan masak itu masak apa? Itu air saya kasih batu. Biar kelihatannya masak apa gitu. Lah tadi kok kedengarannya serang-sereng itu cuma minyak. Saya kepiurin air. Biar orang ngiranya kita goreng sesuatu padahal ya cuma minyak goreng. Ketika panas saya kasih air udah kayak orang menggoreng sesuatu. Nah, bagus sekali. Ya, nanti supaya lebih gayeng ya. Itu nanti wajannya itu dientas ya, diangkat, sebarin garam. Nah, itu kan kayak petasan Lombok nanti. Oh, orang kok aneh-aneh. Ya udah nanti tak cariin. Ya, boleh tanduk tambah boleh. Masih bayar. Bayar. Masih bayar. Ngomong apa lek anakmu ki? Basa ngendi to? Wong jenenge bocah ra iso omong kok. Oh, baba. Baba. Baba di baba. Ya, baba. Wong kene ngawur kok iso kono nanggapi lho. Jan wis ana elek karya ana wae lho rumangsaku.
iso kok nyanyi lho. Mangsaku kok werna-werna lah paramita lah iki lho Pret. Lah ya kuwi lho Pret, aku ki nggumun anakku kuwi. Paramita ki rak saiki wis kelas 2 SMA. Iya. Tapi ini sudah berhari-hari itu udah enggak apa namanya tidur melulu badannya enggak sehat. Saya mau bawa ke dokter enggak mau. Terus gimana coba? Orang tua apa enggak susah? Ya memang secara biaya justru irit, tapi apa ya kemudian orang berpikir anak sakit kok kemudian mempertimbangkan biaya kan enggak gitu toh Pret. Lah gimana lagi lah, mosok diajak ke dokter enggak mau namanya. Enggak mau Pret. Ya udah nanti gini aja Lek. Aku akan panggil mbok saya karena si mbok itu kan juga sering terapi. Oh gitu? Bentar ya Lek, tak WA-ne bentar nanti pasti datang dia. Nah, bentar, tak anunya dulu, chatting dulu, ora enak. Chatting micet. Nah, tuh, bentar Lek. Wes tak kirim Lek. Bentar lagi datang Lek. Oh, udah makmu sudah tua gitu masa ya chattingan. Wah. Kamu enggak tahu oleh mak saya itu kalau pagi udah depan rumah langsung selfie. Wah, di-share kemana-mana. Di Instagram. Bikin story di Facebook. Wah, itu mak saya itu tua-tua milenial Le. Oh gitu Ngapa, Pret? Kok WA maknya tuh ada apa? Mak, itu anaknya Lek Karyo, si Paramita berhari-hari sakit. Tapi dia diajak ke dokter enggak mau. Ya si mbok kan sering terapi orang, mijit, ya ngasih jamu, mbok tolong ditengok. Oh alah, anakmu loro ya. Ayu, anak saya sakit. Ya kok ya ora kowe wae sing loro. Kok terus enggak saya saja namanya sakit itu jatahnya sendiri-sendiri kok ya. Iya. Lara apa gah anakmu? Kayak lho yu, enggak tahu sakitnya apa tapi itu badannya itu demam kadang muntah-muntah, muka pucat gitu. Saya enggak tahu, saya bejak ke rumah sakit enggak mau. Saya kan bingung toh yu. Oh ya udah. Coba ayo, tengok ke belakang. Oh ya, Oh alah nduk olah kamu kok udah berapa hari? Kok pucat begini, dah sarapan belum ini? Sudah tadi, tapi cuma 1 sendok. Loh kok cuma 1 sendok? Boya yang banyak kalau mau makan. Awang memang jatahnya cuma 1 sendok, wong itu saja setiap orang cuma 1 sendok serumah ini. Karena gak ada beras. Oh alah. Oh wes. Yo wes. Wes kene nduk ki anakmu kemulono ya sing rapat. Wes nduk engko tak kei jamu. Wes turu nduk. Piye yo anakku piye lara apa? Ini ya. Aja nesu ya wong ki kabeh orang itu tinggal menjalani takdir. Orang itu tinggal menjalani apa yang menjadi kehendak. Baik buruk manusia itu istilahnya manusia itu tinggal menjalani. Maka apa yang terjadi kamu tidak usah marah. Loh, ini kok malah ngomongannya lain-lain. Malah kayak dalang mejang. Saya itu tanya, anak saya ada apa? Kok bicaranya yang macem-macem nerima karena ini semua takdir Tuhan. Juga ada pokoknya ini sakit itu ya diobati. Itu. Kok malah macem-macem, jangan-jangan ini mbokmu kesurupan ini, Pret. Kesurupan kowe kuwi, Lek. Urung cetok. Kok sik to, eneng apa to, Yu? Ada apa, Yu? Anak saya tuh ada apa? Sakit apa? Apa sakitnya berat apa gimana gitu loh. Mbok jangan bikin deg-degan gitu loh. Jangan bikin panik, jangan bikin was-was gitu loh. Iya. Gini loh ya. Itu anakmu si Paramita itu sedang
hamil. Piye? Serumpun padi tumbuh di sawah hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Wis. Luput saka kudangan, murcut saka gendongan, ya kayak begini nih kalau orang Jawa bilang. Anak satu-satunya yang saya harapkan, saya punya anak perempuan 2. Yang tua si Silvi sudah ambil jalan yang nggak bener, udah saya relakan, saya lepaskan. Tinggal anak 1 Paramita, yang saya gadang-gadang nanti setelah SMA lulus jadi sarjana, supaya bisa sukses hidup sejahtera dan bisa mengangkat harkat martabat orang tua dan keluarga. Tapi kok jadinya begini, bukan mengharumkan nama keluarga, malah kemudian bikin aib. Beginilah zaman kalau sudah gila. Ini tidak ada lain, pasti adanya pergaulan bebas, apalagi ditambah dengan dunia maya yang sudah menawarkan hiburan macem-macem. Sekarang apalagi orang dibebaskan kayak begini. Saya benar-benar malu kok nih. Saya benar-benar malu. Saya benar-benar sudah dipermalukan oleh tingkah anak saya. Maka dari itu, daripada saya ini malu di kehidupan ini, lebih baik saya tidak bernyawa untuk itu, Fred. Aku nggak mau menderita batin yang terlalu berat. Ini aib yang sungguh sangat berat. Kalaupun melarat saya masih bisa menerima. Tapi ketika saya dipermalukan oleh tingkah anak saya yang seperti itu, saya nggak terima. Maka dari itu, Paramita, kamu benar-benar sudah mempermalukan orang tua. Maka Nduk, maafkan Bapak. Maafkan Bapak dari saya pada saya punya anak yang bikin aib sedemikian besar. Lebih baik saya tidak melihat kamu hidup. Demikian juga saya juga tidak akan hidup. Stop. Mau kemana? Colke. Jangan pegangi saya. Udah, biar anak itu benar-benar tidak tahu diri. Anak itu benar-benar tidak tahu malu. Bikin aib orang tua saja. Apakah begitu ajaran saya? Tidak. Saya mengajarkan yang baik supaya berperilaku baik, berbudi pekerti baik. Tidak kurang-kurang saya mengajarkan kebaikan pada anak saya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru anak saya berbuat yang luar biasa memalukan keluarga. Saya tidak bisa terima, Brad. Pak sabar toh, Pak. Sabar, jangan begitu, Pak. Sabar kamu itu. Bagaimanapun ini anakmu. Justru itu anak saya. Saya tidak rela. Maka justru anak saya mau saya apakan itu hak saya. Ya sabar ya. Kowe kok malah ngedeg-degi. Iki aku malah sing semaput iki mengko. Lah kok kowe kaya ngono. Sudah yuk. Udah gak usah ikut-ikut. Wes, Pret, iculke. Ora iso, Lek. Ki selehke, Kowe aja macem-macem. Kuwi anakmu, Lek, Kekeliruan ini bukan kekeliruan dia semata-mata. Kamu sebagai orang tua ya harus menyadari. Kamu pasti ada kekeliruan juga karena kamu lepas pengawasan kepada anak. Maka dari itu kamu tidak bisa menyalahkan 100% ketika kemudian Paramita sekarang menjadi hamil. Di luar nikah berhubungan dengan lelaki. Maka dari itu ini kamu harus sabar. Tidak boleh berbuat seperti itu, Lek. Biar, udah. Kamu pergi gak? Enggak bisa. Udah, kamu lepas apa tidak? Tidak. Kalau kamu tidak melepas, malah kamu yang akan saya celurit. Dari DKT sampai SMA bakal tinggal sarjana kita cuma diajar
gelut pajake. Awas kowe. Iya. Kowe. Awas. Awas at. Iya. Wis kowe. Iya. Ayo. Iya, titenono. Ayo, wis kowe arep sambat iki. Nyengkah, ayo. Ora iso. Weh, nyengkahi. Ya. Was, wit. Aku ya nyengkah, apa cekanen? Wah, kowe ya nyengkah. Heeh. Undurke. Weh, tani. Awas, wit. Weh, nyengkah meneh. Ya Len, undurke. Undurke. Ora iso, wit. Iya. Aku ya nyengkah Len. Undurke. Ora iso, undurke. Ora iso jokke. Asem iki. Iya, pinter ya. Wis wat. Iya. Undurke, ora iso. Undurke, ora iso. Jokke, ora iso. Undurke. Wis. Iya. Padake aku ora ngerti jurus-jurusmu. Undurke. Ora iso. Jokke. Ora iso. Undurke. Ora iso jokke. Undurke. Jokke. Ora iso, malah penak. Wis. Wong edan iki. Madeg. Kok do kerengan kaya ngono wong tua-tua ki apa to kuwi? Kok do gelut kaya ngono iki ngopo kuwi? Ora isin karo anak-anake babar pisan. Gerang-gerang do gelut sakarepe dhewe. Wong tuwa ki mbok ya aja ajar-ajaran sing ora elek kaya ngono kuwi. Sing ora genah, babar pisan ora kena tepo tulodo ora kena contoh. Wong gerang-gerang kok padha gelut kaya ngene karep apa kowe? Kowe iki piye ngopo kok do gelut ki nek perkara apa iki? Ki sapa, Fred? Boleh. Wong tuwa kuwi sak bisa-bisa tetep dadi tepo tulodo, dadi contoh, menjadi suri tauladan kepada yang muda. Bukan seperti itu. Mengumbar emosi kemudian berkelahi kayak anak kecil. Itu sama sekali bukan karakter orang tua. Orang tua mestinya bisa menjadi suri tauladan. Kalau memang ada persoalan dibicarakan, ada persoalan didiskusikan. Bukan kayak begitu tata caranya menjadi orang tua. Kalau ingin menjadi teladan yang baik tidak begitu. Bukan berkelahian seperti itu. Tahu gak? Siapa nih, Fred? Boleh. Nanti dulu toh. Kamu itu siapa? Sampean niku sinten? Loh. Kowe ora ngerti. Ingsun iku Nata Mandura Prabu Baladewa Prabu Balarama. Aku Ratu Mandura. Kadang werdane Nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Saya ini raja dari Mandura. Prabu Baladewa. Masa kamu tidak tahu? Sing ngerti siapa ya, Bro? Wong tahu juga baru kali ini kok. Prabu Mandura. Iya. Semua orang seluruh tanah Jawa ini bahkan seluruh Nusantara sudah kenal sama saya. Prabu Baladewa. Kabeh wong padha nekseni, kabeh wong padha ngawuni-ngani. Ingsun Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok kamu tidak tahu? Ora ngerti ya salahke ya, Bro. Salahe sampean ora ngenalke. Mbok ya bikin spanduk. Bikin baliho pakai MMT, perkenalkan saya Prabu Baladewa gitu. Sudah, kamu tidak usah banyak bicara. Saya ini sedang bingung. Saya mencari jalan menuju Tegal Kurusetra. Karena apa? Saat itu saya ditipu oleh adik saya. Saya disuruh bertapa di Grojogan Sewu. Tetapi saya kemudian mendengar suara gemuruh. Saya yakin bahwa sekarang perang Baratayuda sudah terjadi. Saya cemas kalau terjadi perang Baratayuda maka akan terjadi peperangan besar antara saudara-saudara saya. Antara Pandawa dengan Korawa. Kalau itu terjadi, sungguh sangat menangis hati saya. Saya tidak rela terjadi pertempuran antara saudara. Maka dari itu saya ingin ke Tegal Kurusetra. Tetapi setelah saya keluar dari Grojogan Sewu, keluar dari gua, saya bingung. Ini tempat mana? Ini tempat apa? Ini daerah mana? Ini kok daerahnya kok sedemikian padat penduduk, rumah sedemikian rupa. Ini daerah mana ini? Kok malah takon, Bret? Ki wong endi to, Bret? Loh, kamu ini orang mana kok malah tanya? Loh, saya ratu dari raja dari Mandura. Mau kemana? Ke Tegal Kurusetra. Karena saya khawatir terjadi perang Bratayuda. Tahu nggak kamu?
Manu aja loh Mas, kamu bawa HP enggak? Kalau bawa HP buka Google Map. Ya, nanti akan ditunjukkan rutenya. Dari mana ke arah mana tinggal ditulis itu, pencet klik. Nanti kan ada tanda biru menunjukkan rute gitu. Ratu kok pekok. Loh, kok mah mekok-mekok ke Ratu? Tenang nyatanya ya bener-bener pekok ya aja ya ini wong ane iki lek wong stres. Kok iso wong stres? Ya ini udah 4 bulan seniman nggak boleh manggung ya enggak? Nah mungkin ini penari wayang orang karena nggak ada job, stres, malah kemudian dia pakai pakaian wayang orang seolah-olah Raja Mandura. Waduh jalan-jalan dia ngomong saya Raja Mandura bangene wong stres le. Oh, betul Mas. Mbok sudah toh Mas, sampean sabar saja. Oh namanya keadaan seperti ini semua mengalami, saya juga bingung. Oh saya itu juga tukang ngamen. Jadi dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini saya juga tidak bisa makan. Maka sabar saja Mas, gak usah kayak begitu. Udah itu pakaiannya dilepas, balik ke rumah saya. Maksudnya gimana tadi? Saya ini bener-bener raja dari Mandura. Lah kok dikira orang stres? Saya ini bener-bener raja Mandura. Saya benar-benar ingin menemui adik saya, Prabu Bathara Kresna. Kamu kenal sama Kresna? Kenal ra, Bret? Aku ya ora kenal kok. Apa saya ajak ke rumah Pak RT itu mungkin penduduk baru di sini itu. Jadi belum kenal. Loh, penduduk baru bagaimana? Adik saya itu raja di Dwarawati. Dia juga sangat terkenal di seluruh dunia karena kesaktiannya, karena kecerdasannya. Maka dari itu sungguhnya tidak ada orang yang tidak kenal. Nah, kamu malah tidak kenal. Berarti jangan-jangan kamu bukan manusia. Malah ngelok gitu menungso iki, Bret. Nanti dulu toh. Kamu jangan begitu, Mas. Udah, sana pergi sana. Loh kok Mas. Saya ini raja kalau manggil harus sinuun. Itu. Atau paduka paling tidak. Kalau bahasa Indonesia paduka. Kalau menggunakan cara Jawa sinuun. Jangan kok Mas. Emangnya saya kakakmu apa gimana? Manggilnya Koko aja. Mas, kamu jangan bikin kacau pikiran saya loh. Jangan macem-macem kamu itu. Udah kamu pergi sana. Jangan bikin kacau. Nggak jelas kamu. Loh nggak jelas gimana? Saya ini benar-benar seorang raja. Saya sedang mencari adik saya. Saya itu raja dari Mandura. Kamu paham atau tidak? Loh iya. Kalau memang kamu benar-benar raja dari Mandura, kamu sudah salah masuk. Ini wayang kampung sebelah, bukan wayang Purwo. Kok kamu masuk ke sini? Kamu itu sudah salah sasaran. Maka pergi sana. Loh, jadi ini bukan wayang. Loh, ya wayang, tapi ini wayang kampung, bukan wayang Purwo. Rojo kok pekok mendo. Kamu itu paham bedakan wayang apa tidak? Jangan masuk sini, nanti saya disengeni sama dalang-dalang. Dikira saya nanti kemudian membajak Baladewa. Saya masukkan ke wayang kampung. Kamu jangan cari masalah, Mas. Kamu jangan adu domba dengan dalang-dalang wayang Purwo. Dikira saya membajak Baladewa. Aku pergi enggak pergi, awas. Baru kali ini Prabu Baladewa mendapatkan ancaman dari manusia semacam kamu. Loh kalau enggak diancam kamu enggak mudeng, Mas. Ratu kok pekok lho. Udah dikasih tahu kamu salah masuk. Ini wayang kampung sebelah, bukan wayang Purwo. Jadi kamu pergi sana. Oh, tapi kalau saya pikir-pikir, seandainya saya ikut di sini bagaimana? Loh gimana maksudnya mau suruh pergi malah mau ikut sini? Sebab sebenarnya kalau saya di sana saya sebenarnya juga sakit hati. Saya di dunia wayang kulit Purwo itu saya juga sakit hati.
Loh kok sakit hati kenapa? Loh iya, sakit hati. Mengapa? Karena saya ini seorang raja dikalahkan dengan Petruk, dikalahkan dengan Limbo. Bayangkan kalau Petruk atau Limbo yang kemudian muncul, penonton berbondong-bondong menyaksikan tepuk tangan luar biasa. Antusiasmenya sedemikian besar luar biasa. Begitu Petruk Limbo pergi, saya keluar, penonton meninggalkan tempat. Apakah tidak menghina sama Prabu Baladewa? Sakit hati saya seorang raja sama sekali tidak dihargai. Lah kok mereka lebih menghargai Punokawan, lebih menghargai Limbo dan Cangik daripada Baladewa, Kresna dan lain-lain. Sebagai seorang raja, sakit hati saya. Maka kalau boleh, saya akan bergabung kepada wayang kampung sebelah. Enggak bisa, Mas. Di sini udah penuh. Ini belum buka audisi, Mas. Ini ngurus orang sekian aja nggak pernah tanggapan, udah kelenger. Tambah anggota kamu makin mules nanti perut saya. Ini udah nggak ada tempat. Udah, saya disuruh pegang apa mau. Di sini apa? Apa saja posisi yang enak apa saja. Ya masih ada yang longgar tuh pegang icik-icik itu belum ada, Mas. Kalau kamu mau pegang icik-icik. Tapi persoalannya kita belum nerima anggota baru. Wong anggota yang sekian aja ini karena lockdown ini udah pusing kepala. Udah sekarat toh. Udah, pokoknya saya di sini aja ya. Saya gabung di sini aja. Daripada saya sakit hati terus menerus saya menderita batin, terus menerus saya perang batin, dihina, direndahkan ketika di dunia saya sana. Udah, Mas pun sampan mang lunga marai kacau tenan iki. Udah kamu pergi aja, Mas. Lunga apa ora? Loh, piye iki? Saya mau tidak, udah. Nek kowe ora lunga, kalau kamu tidak segera pergi dari sini apa kowe njaluk kepruk buatal sirahmu. Bareng diancam mar dikepruk botol mlayu, Lek. Ayo kuwi. Wis Lek sabar, Lek. Dadi kowe aja emosi. Dadi anakmu tetep kae apapun itu anakmu. Sudah. Sekarang diurus saja. Siapa yang sudah berhubungan dengan dia. Ya wis nek ngono, Pret. Ya untungnya ono kowe, Pret. Untung ada kamu. Kalau tidak, ini tadi benar-benar sudah terjadi baku hantam, bukan hanya baku hantam, sudah jadi pembunuhan dengan tangan dingin. Berarti kalau nyekel es. Mo, suritku tak koyes. Jadi pembunuhan dengan tangan dingin, Pak. Untungnya belum terjadi, entah kaya ngopo. Anakku renek, aku bunuh diri terus piye? Aku sing repot, Lek. Repot piye? Nek Paramita Karya bunuh diri terus partnerku ning WKS sapa? Nah, kuwi lho. Kok terus partnerku sapa? Ayo ora mungkin Mas Umple tak kon munggah rene. Terus sing ngedram sapa? Heeh. Kok nek rono kok dialoge lali yo anu. Ayo kon ngedrame lali terus munggah kelir malah sang saya blong. Ngapalke dialoge lali kok. Kejlungup-jlungup. Malah deboke ceklek malah. Wis anake anu. Kuwi apa? Lek blego kuwi anakmu jarene ben ditekoni pake kene kuwi lara-larae piye karo sapa ning ngendi penak ora kuwi diperjelas ping pira dadine cetha ngono lho yes kuwi mau gara-gara kuwi gara-gara klebon-klepon. Dadine kaya ngono kuwi. Sabar ya. Aja emosi ya. Sabar. Sudah Pak Ne, jangan terlalu marah seperti itu. Apapun bagaimanapun ini anak kita. Kita orang tua harus bertanggung jawab. Nyawa manusia bukan hak kita tapi hak Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Ne jangan begitu.
Ya, Mbok, ini saya tahu. Paramita, dah sekarang gini, Nduk. Bapak sudah nggak bakal marah lagi. Tapi kamu harus ngaku. Kamu sebenarnya sudah berhubungan dengan siapa? Nah, ngono le apik. Udah berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan siapa? Di mana? Di mana? Kapan? Kapan? Berapa kali? Ora sate kok kita, Bret. Oh, terlalu detail namanya. Dah, sekarang ngaku, Dok. Jangan sampai Bapak nanti malah marah lagi kalau kamu udah ngaku, cepet ngomong. Kamu itu sudah berhubungan dengan siapa? Orang mana? Anaknya siapa? Supaya Bapak gampang mengurus tanggung jawab. Gitu loh. Bilang. Aku dia, Pak. Saya takut. Ora usah wedi, Nduk. Ora usah wedi karo bapakmu. Nyen biwit mbiyen ki bapakmu elek. Ora usah mbok wedeni. Ngono, nyen biyen bapakmu gilani. Ora usah wedi ngomong ae, Nduk. Kamu udah berhubungan dengan siapa? Hah? Supaya bapakmu itu supaya bisa segera ngurus. Pumpung perutmu belum besar, nanti segera dinikahkan. Supaya tidak banyak orang tahu, supaya aib orang tuamu paling tidak bisa agak disembunyikan. Gitu loh, Nduk. Maaf ya, Pak. Saya... Udah, nggak usah nangis. Sekarang ngomong saja. Dengan siapa nggak usah banyak tingkah, udah macam-macam. Pokoknya kamu ngomong saja. Siapa lelaki yang sudah pokoknya yang menumpai kamu. Cekaknya gitu. Kok cekaknya? Pendek saja, pendek katanya begitu. Udah. Yang sudah menggituin kamu. Kok menyunduk? Oh, sate. Yang udah menggituin dan begituan. Begitu-begitu sama kamu siapa? Ngomong. Angel. Kuwi lho maksudku ngono kuwi. Ndang ngomong. Aja meneng ae. Malah aku kok malah nesu meneh lho iki engko. Nek kowe ra ndang ngomong. Tapi jangan nanti Bapak jangan marahin dia ya, Pak. Loh kok jangan marahin dia gimana? Dia kan harus bertanggung jawab. Kalau tidak mau bertanggung jawab, Bapak bukan hanya marah. Mungkin akan menghajar itu anak kalau tidak mau bertanggung jawab. Yang penting kamu ngomong. Tapi janji ya, Pak. Bapak jangan marahin dia. Loh kok kamu malah bela-bela kayak begitu? Udah yang penting kamu ngomong persoalan Bapak urusannya dengan dia bagaimana. Itu urusan orang tua. Itu loh. Udah kamu ngomong. Dia namanya Sokran, Pak. Hah? Sokran. Sokran? Teman sekolahmu itu? Iya. Anaknya Pak Soleh? Iya, Pak. Kurang ajar betul itu si Soleh. Punya anak macam-macam. Nanti. Tadi udah janji nggak bakal marah kalau anaknya ngomong. Anaknya sudah minta nggak boleh ngelabrak kok malah. Udah mau kemana? Ke belakang. Ke belakang lu sana bukan ke sana. Alasan saja. Udah sabar. Ya udah. Kalau begitu, wes lek gini aja. Berhubung Lek Karyo ini masih dalam kondisi emosi, silahkan Lek Karyo tenangkan diri dulu. Nanti saya yang akan membantu Lek Karyo. Saya akan bantu Lek Karyo, saya akan mendatangi Pak Soleh. Supaya mengurus anaknya mempertanggungjawabkan atas perbuatan si Sokran itu. Oh ya gitu, Bret. Kalau begitu sekalian saya borong atau pasrah kepada kamu bagaimana baiknya. Bagaimana supaya Sokran bertanggung jawab karena sudah menghamili anak saya. Ya Lek, udah Nduk.
Simbok sementara di sini dulu ikut nenangkan Lek Karya. Iya, Pret, hati-hati ya, Pret. Ya wes Lek Blego aku tak mangkat sik, saya mau ke rumahnya Pak Soleh. Ya Pret, sudah borong ya Pret, terserah kamu. Ya wes aku tak mangkat ya Lek. Ya kana. Cari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Cari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita siap, tapi di pintu penjara situ teman tiada. Cari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Cari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita iman seagama. Seimbangnya tubuh dalam terluka, itulah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita iman seagama. Seimbangnya tubuh ada yang terluka, itulah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya.
setia dari dunia sampai surga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Nusantara? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat berjumpa dengan saya Bongko Mara. Mari. Oke. Iya, luar biasa sekali. Saya melihat belakangan para seniman dan budayawan yang mencoba menggeliat menjaga eksistensi dengan mengadakan pergelaran-pergelaran online. Oke. Ya, walaupun dengan biaya sendiri sungguh luar biasa. Karena memang mencari donasi agak sulit, di mana karena memang masyarakat kebanyakan sedang mengalami kesulitan yang sama. Oke. Maka dari itu justru kita minta perhatian kepada pemerintah bagaimana mengupayakan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh masyarakat ini. Oke. Ya, seniman ini juga manusia, seniman ini juga warga negara yang butuh kehidupan layak. Ya, butuh kehidupan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan, oke? Itu semua dilindungi oleh undang-undang, maka negara mau nggak mau yang memang bertanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada rakyat memang harus bisa melindungi kehidupan rakyat keseluruhan. Itulah ya, maka bagaimana supaya ada jalan tengah? Kalau memang pemerintah tidak mampu melindungi, maka tentunya harus ada jalan tengah yang ditawarkan kepada seniman, kepada budayawan, supaya bisa mereka tetap melangsungkan kehidupannya dan melangsungkan tugas kewajibannya menjaga eksistensi seni budaya. Nah, kalau kemudian cuma dibiarkan saja, tidak ada solusi, tidak ada jalan tengah, kemudian dibiarkan, diabaikan begitu saja, itu namanya Truwelu. Kok truwelu toh, Mas? Bukan truwelu, tetapi kidang. Nah, kalau memanggil kidang ya dang. Ya. Itu ya. Oke. Ini yang paham cuma yang ngebas. Ya. Jangan sampai ya kita ada kecemburuan sosial yang justru nanti akan memantik persoalan. Mengapa? Sebab apa? Sebab pasar sudah dibuka, pertokoan sudah dibuka, mal-mal dibuka, apalagi politik juga sudah mulai terselenggara. Tetapi kegiatan sosial budaya masih belum mendapatkan izin, belum dibuka. Ini nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang dampaknya tidak baik. Maka pemerintah harus berpikir bagaimana strateginya. Dan itulah tugas pemerintah. Oke? Ya memang sulit, memang berat ya, itu tugas pemerintah, digaji, difasilitasi lengkap dengan berbagai kemewahan supaya berpikir berat, berpikir sulit. Jangan kemudian ngeritik minta solusi, kalau solusi diserahkan kepada rakyat mendingan gak ada pejabat, oke? Pejabat disuruh mikir kok rakyat dimintain solusi, itu namanya konyol. Itu namanya truwelu. Nah, begitu, oke. Ya, maka dari itu, karena toko sudah buka, saya juga mau belanja ini. Karena apa? Karena saya besok juga mau pentas online. Kalau ada donasi, alhamdulillah. Tidak ada ya, masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga semua dalam kondisi kesulitan, oke? Ya. Yuk semuanya saya ajak, saya mau belanja. Ini mau belanja ke tokonya Kolim, kalau mau ikut yuk bergerak dengan saya. Ya begitu para saudara-saudara Nusantara, ketemu lagi di lain waktu dengan saya Bongko Mara. Mari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan kawan. Kalau tidak makan kawan, kita dimakan kawan.
Aco loh. Itu kamu kalau ngelayani pelanggan yang cepet jangan kelelat-kelelet kayak begitu. Ini banyak yang nunggu. Sabar permintaannya macam-macam kok. Itu yang minta enak aja, tinggal apa namanya? Iya. Tinggal ngasih aba tuh, aba-aba. Tinggal order. Saya minta ini sekian kilo. Saya minta ini 1 set. Minta ini 1 kasih. Bareng-bareng tangan 2 ngambilin banyak. Nah, itu kan sudah tugas kamu. Ya nggak boleh marah. Nah, kan gitu toh kok. Ya toh, lu kalau saya yang kerja ya pasti gitu. Namanya pelayan toko. Maka dari itu jangan begitu. Itu namanya pelayanan. Kamu denger toh, yang namanya pembeli itu adalah raja. Maka kamu sebenarnya itu, kamu adalah pembantunya raja. Bener gak kok? Hanya itu betul. Maka dari itu yang saya malahin anak buah saya. Itu loh, ayah. Itu belanjaan saya sudah apa saja yang sudah dilayani. Aduh, ketawa terus. Sampai muka saya bacah. Maaf, ini mulut saya juga gak ada filternya. Ya udah kamu sambil itu ngelayani Bu LT. Bu LT mau beli apa, Bu LT? Anu kok saya minta beras itu yang 5 kilograman itu. Oh ya. Ada. Stok banyak stok. Ya. Sama gula 3 kilo, sama kopi 1/2 kilo saja, sama teh, kemudian saus sambelnya ada kok. Oh ada. Banyak. Tuh dicatat itu loh. Bang, semua dicatat dulu. Ini dilayani satu-satu apa semua mengajukan catatan baru saya ambilin? Hanya ya satu-satu saja. Nanti malah saya yang ini di bagian kasir malah saya bingung. Hanya ini dulu si Kang Sutal ini dilayani dulu. Wah ini tadi Kang Sutal udah itu beli beras 1 kintal. Banyak sekali buat apa toh Kang? Gue nguruki kowe. Ya namanya beras dimakan ya untuk stok. Mumpung ada rezeki. Nah gitu kan kita nggak boleh kemana-mana. Kita suruh di rumah saja. Maka kita ya stok makanan supaya nggak kemana-mana. Yo, beras sekintal. Ya malah mung saon. Beras kintal ya saon terus apa meneh iki mau ndoke 5 kilo. Teh kopi sini kok. Ini semuanya nih belanjaannya dihitung. Hanya ini Kang Sukal. Ini sudah. Ya, semua berapa kok? Ini total semua ada 750.000. Ini nyok sak yuto. Hanya terlalu banyak. Ya kamu kan tinggal ngembaliin 250.000. Hanya ini ulang gimana? 750.000 ya andainya kamu punya uang 100-an kan tinggal bayar 800, saya tinggal kembalikan 50.000. Kok kamu malah bayar 1 juta minta saya kembaliin 250.000. Biar saya nerimanya juga marem. Dapat kembalian cuma 50.000 itu rasanya kok seperti hampa. Ini 1 juta. Hanya ini ulang aneh. 750 kan sebenarnya tinggal bayar 800, saya ngembaliin 50 atau uang pas 750. Kok minta ini bayar 1 juta, saya ngembaliin lagi 250 ke sana. Kan cuma ini mindahin uang aja ini namanya. Ya udah nih, nih. Nah, barangnya ya nanti ada anak buah di sana yang akan ngusung keluar. Udah kamu tunggu di luar sana ya. Makasih ya kok.
Wah, ini Kang Cecep mau belanja apa? Saya mau belanja dom. Jarum. Buat apa? Kok beli jarum? Hari gini beli jarum. Buat jahit mulutmu. Bercanda. Kang Sudrun. Beli apa, Kang? Boy, bingung ya. Mau gembruduk aku mau melu kok. Wah, saya nggak punya rencana beli. Enggak. Kok ada orang gembruduk masuk toko, kok tiba-tiba saya tergerak ikut ada apa tuh? Oh ternyata beli ya. Ya orang berbondong-bondong ke toko tuh mau belanja, masa mau demo. Saya terlanjur ikut beli apa ya enaknya ya? Ya terserah. Ya udah, saya pikirnya dulu, udah. Selamat berpikir. Saya tak pulang dulu. Ya gimana mulia, udah. Kok tenan nih? Omongan orang genah. Serah jelas. Kekakaan. Beli kuota. Oh ya. Ide bagus. Kau ada kuota kau? Oh ada. Kuota yang mana? Mau minta yang mana? Berapa? Ada di sini sedia, semua sedia. Apa ya? Yang bisa untuk YouTubean apa kau? Hanya semua kota itu bisa, tinggal ukurannya. Kamu minta ukuran yang seberapa gitu. Yang L apa XL ya? Hanya kamu ini kuota, bukan celana atau kaos lah. Kok ukuran L sama XL? Loh, katanya minta yang Mau maksudnya itu berapa giga gitu loh. Kan ada yang 5 giga, ada yang 10 giga, sampai 100 giga. Tinggal kamu pilih, itu tinggal ngikutin uangmu. uang saya Iya. diikutin kemana? Hanya ini ulang gimana sih bicaranya ngikutin uang itu istilahnya kamu punya uang berapa, bisanya kuat beli berapa giga gitu loh, dipertimbangkan, disesuaikan gitu. Aduh. Maaf batuk kok. Hanya sekalian beli obat batuk. Ngomong terus gak ada minuman kok. Gak dikasih kok. Hanya ya, di rumah sendiri ya ambil sendiri. Masa main sambil ngambil minum? Salahnya tadi tidak direncanakan, jadi nggak disediakan. SMA. SMA naik ya. Hanya ini jadi nggak beli kuota. Oh ya. Es Medang. Anu, kau minta Apa? es manget-manget. Hanya es banget gimana? Udah. Maaf, ini saya juga mau belanja. Tolong, ini daftar belanjaan saya, silahkan dibaca dan layani sendiri. Hanya Mang Cecep ya, ini tuh, colo, ini belanjaannya Mang Cecep. Dah, kamu pegang. Kah banget nih. Ya udah, sabar lo ya, ini masalahnya tenaganya terbatas. Ya, saya juga sabar, Pak Coro. Saya juga sabar kok, saya nggak ada acara. Oh iya sabar. Sabar, tak mikir saya kok. Hanya, kamu mau mikir dulu. Ya, Mikir jangan lama-lama. enggak. Seminggu. Hanya mau belanja sekarang apa minggu depan? Kok mau belanja kuota saja kok mikirnya seminggu, kok udah datang sekarang? Nah, tadi mengikuti uang tadi. Hanya, kok tinggal kamu punya uang berapa? Itu tinggal ngikutin punya uang berapa. Nanti kalau saya bisa perkirakan, oh uangmu dapat kuota sekian giga begitu. Nah, di situ persoalannya. Apa? Saya nggak punya uang. Hanya nggak punya uang kok datang ke toko mau belanja. Maksud saya boleh nggak saya pinjam? Hanya ini orang ya aneh-aneh saja.
Ini maaf ya Bu ya. Ini jam berapa lo? Jam berapa ya ini? Udah jam setengah 10. Hanya setengah 10. Ini saja ada undangan. Lo tolong kamu jaga toko ya. Layani baik-baik para pelanggan sebab saya ada undangan. Undangan dari Pak Somad. Akan ini membahas pembentukan tim sukses pencalonan kades. Maka kamu jaga toko baik-baik. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya. Silahkan nanti biar dilayani colo dan ada beberapa ulang di sana ya. Nanti biar melayani bapak semua. Saya mau pamit dulu. Saya mau pergi ke rumah Pak Somad untuk rapat tim sukses. Apa hati-hati ya lu ya. Ya. Dari jauh terdengar suaranya melekat, gendang menghantam dalam irama. Di bawah siang senja kami sedesa jadi gembira. Seluruh warga mengira berdoa dan memuja, yang ada orang yang melintang bukan. Semoga cinta Fatimah tak akan putus sepanjang masa. Fatimah putri Pak Lurah, di malam nanti ia menikah. Fatimah bunga cerita selalu dipuja tua dan muda. Dalam hajat ini ada pula penari menghibur hati sambil menyanyi. Budaya negeri sendiri telah terpatri di sanubari. Tari dari Nusantara tak terlupakan sepanjang masa. Musik dari Nusantara mengalun merdu menambah suka. Wah, untung kamu datang, Bret. Ya, Lek, gimana? Tadi udah sok rembuk sama mbokne. Udah mau rembukan atau undangan, udah daftar undangan udah saya. Udah. Ini tinggal nunggu ini kabar dari Kampret ini. Oh, udah disiapkan semuanya. Udah, Bret. Undangan sudah. Nanti undangan saya sampai Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden saya undang. Wah, imajinasimu itu meloncatnya luar. Awas saya di Indonesia kok ngundangnya Kim Jong Un itu loh. Ini drakor apa? Kok terus tekan Kim Jong Un? Iya, bukan yang saya undang itu Donald Trump. Masih San Leato, ngundang ya Trump. Nah itu. Wah, aneh-aneh. Ya, iya, undangan udah saya ini ada undangan 10.000 Bret. 10.000 itu kan mbok kok ngendi Lek? Kamu nyewa gedung enggak? Rumahmu aja cuma kecil 4 kali 5 meter. Itu aja sudah bolong semuanya. Loh, ini kelihatannya kecil.
Tapi untuk segitu muat. Apa ya muat? Lu enggak percaya? Enggak. Oh, cuma ini coba ini halamannya cuma berapa meter ini? Halamannya ini 6 meter. Aku orang 10.000 muat. Caranya gantian. Di shift. Jadi 10 orang duduk selesai nanti antri. Tamu terus disuruh gantian. Saya pikir kamu sakti bisa menampung 10 orang dengan 10.000 orang dengan tempat hanya 3 kali 4 meter. Kok gantian. Dak tenang aja, Bret. Tuh. Nanti enaknya menunya apa ya, Bret? Yang agak beda gitu. Agak beda tetapi betul-betul enak, lezat. Nah, tapi murah. Oh, soto badak. Oh ya, angel. Seng-sengitan. Lek seng-seng kidang. Terus seng-seng kikil. Oh, terus seng-seng kidang lho. Kamu itu wis terserah le arep apa. Nek liyane kan do sop matahari misalnya. Aku ora Bret, apa? Sop Mars. Nek ora sop Pluto. Sop Jupiter. Ndoke nek ora ndok puyuh ya biar ngirit ndok cecak. Itu. Wah. Sak piring kae ndok 10-an kita akeh ning janjane. Wah, itu. Warna-warna macem-macem to, Lek. Kok oh iya no jenenge orang kreatif kok ya toh. Jadi punya kerja itu tetap ada kesan yang apa tuh membekas di benak para tamu sehingga yang datang waduh luar biasa pengalaman tidak seperti jagong di tempatnya Pak Karyo sop naturus dengan tambahan telur cecak. Itu jelas nanti nggak ada tandingannya. Melarat boleh tapi harus berkesan kreatif. Nah, itu ya. Oh iya, ternak cecak dulu. Jadi itu sup naturnus ternak cecak. Kok ternak cecak sama telur cecak. Itu. Nah, enak ya kok permen cecak, Lek. Iya. Warna-warni ya kan bisa rasanya juga rame Lek. Wah kowe iki terus permain cecak ya enggak ya itu apa namanya enaknya sih duduknya pakai apa ya Pret? Enaknya duduknya pakai apa? Kasih tangga satu-satu Lek. Kok kasih tangga duduk ya kursi kok ya enggak maksudnya kursinya itu yang kursi apa itu? Yang besi itu seng itu apa kursi yang merah itu loh yang empuk apa yang atos atau yang keras ya anu aja Lek kasih yang setengah empuk setengah keras terus piye kuwi kok setengah empuk setengah keras ya kamu melumah neng latar diduduki tamu. Wah terus saya disuruh melumah di latar. Nggak, ini sekarang gimana? Urusannya gimana ini? Saya sudah pesan macem-macem. Izin dari Pak Lurah gimana? Nah ini Lek persoalannya. Mohon maaf Lek, kayaknya rencana Lek Karyo harus batal semua. Loh kok batal gimana? Saya juga sudah pesan wayang kulit loh. Saya mau nanggap wayang loh ini. Saya sudah nanggap wayang Purwo, saya sudah pesen Mbah Cermo, juga udah pesen wayang kampung sebelah. Nanti apa namanya sebelum wayang Purwo, wayang kampung sebelah saya suruh petas dulu. Gitu kok kamu itu gimana toh? Ini karena Lek katanya tidak boleh, belum boleh ada kegiatan punya kerja karena masih
menjalani peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar berkait dengan COVID-19. Jadi Pak Lurah berhubung belum ada kepastian ketentuan dari pemerintah pusat maupun kabupaten, Pak Lurah tidak berani mengizinkan karena risikonya besar. Lah terus sampai kapan? Ini padahal ya anak saya itu tahu sendiri namanya masih bocah. Itu mau saya nikahkan kalau dengan resepsi, dengan rame-rame. Nah kalau tidak ini saya jadi gimana ini nanti kalau saya mundur aib saya ini nanti gimana Pret? Saya malu muka saya mau saya terus gimana? Masa setelah anaknya lahir saya baru nikahkan anak saya? Ini kan nggak lucu Pret. Lah gimana lagi? Nah ini gak bener nyatanya warung-warung sudah pada buka, pasar sudah pada buka, Mbok ini juga belanja ke pasar juga sudah biasa. Lah kalau orang punya kerja belum boleh, ini terus gimana maksudnya? Harusnya kan juga sudah dibuka, ini namanya nggak adil. Ya nggak tahu. Saya kan yang penting udah ngomong. Pokoknya gini, gimana? Sekarang kamu saya ajak ke kelurahan, saya ajak ketemu Pak Lurah. Saya nggak terima, saya protes. Pokoknya mau nggak mau harus ada izin. Saya harus boleh. Kalau tidak ini nanti saya bisa marah ini nanti. Yo saya mangkat ke sana yo nenu yo. Labrak mentari, terjang rembulan. Alam saya siang dan malam. Berjarak, jalan yang terbentang. Lika-liku kehidupan. Waktu kecilku apa yang terkesan. Masa kenakku apa gemar arisan. Zaman mudaku halus dan nana-nana. Begitu aku musnah hutan terbakar. Jangan-jangan itu cuma alasan saja agar kau bebas berbuat semaunya. Permisi Pak Sobat. Baik. Silakan selamat datang Mas Parjo. Jadi saya mau minta keterangan ini kok tumben saya dipanggil ada apa? Tadi lewat Pak Bayan supaya saya sowan kepada Pak Sobat. Ada apa Pak ini kok kayaknya serius sekali? Ya. Serius memang saya memanggil Mas Parjo karena memang ada kepentingan. Karena ada kepentingan itulah saya memanggil dengan serius. Sebab kalau tidak serius nanti ini tidak ada kepentingan. Maka dari itu karena adanya kepentingan itu malah panggilan saya sangat serius. Dan keseriusan panggilan itu merupakan bukti bahwa ini memang ada kepentingan. Ya, terima kasih Pak. Kalau memang ada kepentingan, cuma kepentingan itu apa? Saya mohon diberitahu Pak. Nah, maka dari itu, kepentingan itu apa nanti akan kita bicarakan. Sebab kalau tidak dibicarakan nanti kita tidak akan tahu itu kepentingannya apa. Supaya tahu kepentingannya apa, segera nanti akan kita bicarakan. Mari kita bicarakan supaya kita tahu kepentingannya apa. Maka dari itu, kepentingannya apa, bagaimana dan seterusnya tentu akan kita bicarakan. Yo suwe-suwe bae tak ora adik yo bae. Wis sira ku peceh bae wis malah diurak adik karo omongan kaya ngono. Jadi ingat banyak kamu enggak ngomong. Wah, saya ini sudah pusing kepala. Kepala kamu itu udah pusing gini. Tuh, Pas Parjo, tidak usah pusing ya. Kalau pusing ya minum obat. Ini persoalannya bukan pusing penyakit, tapi pusing pikiran gitu loh. Oh, ya begini. Mohon maaf Pak Lurah, terpaksa saya bantu omongan. Begini, maaf Pak Lurah. Ya. Ini berhubungan dengan pencalonan kepala desa di Desa Bangun Jiwo. Sebentar lagi Pak Somad kan sudah lengser.
maka kemudian akan diadakan penyelenggaraan pilihan kepala desa. Nah dari itu, saya dengar-dengar Mas Parjo mau maju mencalonkan diri menjadi calon kepala desa, apa betul? Betul sekali. Karena saya kepingin ya naik derajat lah, itu sekaligus yang pasti saya ingin mengabdikan hidup saya kepada warga Bangunjiwo. Supaya pengabdian saya maksimal, saya kepingin mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah dari itu, maka dari itu dengan menjadi kepala desa ini, maka saya pengabdian saya akan menjadi semakin optimal, begitu loh, Pel. Nah begini, jadi sebenarnya ini si Romdan, anaknya Pak Somad, itu juga mau mencalonkan diri menjadi kepala desa. Maka dari itu si Romdan, anaknya Pak Somad ini berhubung mau mencalonkan diri, mohon kepada Mas Parjo supaya mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk menjadi calon kepala desa. Malah diminta Mas Parjo memberikan dukungan kepada Mas Romdan, anaknya Pak Somad, yang nanti supaya kemudian jadi kepala desa. Sebagai gantinya, nanti Mas Parjo akan diberi salah satu posisi jabatan perangkat desa di desa Bangunjiwo. Dan nanti tentu ada semacam ya dana hiburan atas batalnya Mas Parjo yang tidak jadi mencalonkan diri kepala desa. Dan malah nanti selain itu, nanti tolong Mas Parjo yang lebih berpengalaman untuk ikut menjadi penasehat tim suksesnya Mas Romdan, anaknya Pak Somad yang akan mencalonkan diri menjadi kades. Begitu. Waduh, gimana ya? Lah ya padahal saya sudah mengumpulkan pendukung. Pendukung saya sudah pati-patian. Pendukung saya. Pendukung itu apa? Pendukung itu orang banyak yang di belakang saya yang mendorong saya. Itu. Yang support, mendorong. Kok mendorong? Itu apa itu maksudnya? Tadi mendukung, sekarang mendorong. Itu saya nggak tahu. Kamu jangan macam-macam daripada kamu tak kamplengi ya. Iya, daripada kamu nanti saya tempeleng ya, jangan macam-macam. Ini saya sudah pilek 1000 tahun. Nggak sembuh-sembuh, kamu jangan bercanda dengan saya. Ini saya serius. Jadi saya sudah banyak dukungan, mereka meminta saya benar-benar maju. Justru itu. Kita tahu dukungan kepada Mas Parjo luar biasa. Tetapi Pak Somad menghendaki betul agar anaknya menjadi kepala desa. Maka dari itu, justru nanti berapa biayanya untuk mengalihkan dukungan Mas Parjo kepada Mas Romdan, nanti itu semua akan diganti. Atau bahkan nanti akan dilebihi. Supaya Mas Parjo tidak rugi. Selain nanti mendapat jabatan baru, juga Mas Parjo nanti juga tidak rugi secara keuangan. Justru nanti akan tambah banyak Mas Parjo. Sudah, Pak Somad ini uangnya banyak sekali. Tidak terhitung, pokoknya lah, sulit lah tandingannya. Begitu Mas Parjo, udah. Waduh, gimana ya? Ya udah, kalau begitu. Kayaknya kalau masalah jabatan nanti dulu ya, saya pikirkan. Tapi yang penting memang ada gantinya, karena saya sudah terlanjur mengumpulkan pendukung, dan kemudian juga biaya-biaya untuk mengumpulkan pendukung itu juga sudah banyak. Sudah Mas, ditanggung, nanti hitung-hitungan sama saya. Udah, saya yang bertanggung jawab. Begitu Mas. Kelanduan, langsung begini nih, pun iringannya terserah. Pun mau. Yo, ayo, Pret, yo mlebu-mlebu ki, yo. Yo.
Cukup. Yang penting kita enak iringane. Santai saja. Wayang santai kok. Diiringi keplokan wis ora masalah kok. Itu loh. Ya ta? Ora apa-apa, keplok ro singsot wis itu sudah sebuah harmonisasi. Harmonisasi. Harmonisitasitet. Nah, wes pokoknya harmonisisme. Ini kok malah mau ngomongin harmonis. Permisi Pak Lurah. Mari. Ada apa Pak Karyo? Apa-apa ada. Minta apa? Pak Karyo ini gimana? Ditanya baik-baik, ditanya sungguh-sungguh kok menjawabnya kok bercanda. Ya pakai bercanda kan boleh. Ini pokoknya begini Pak. Saya ini mau protes. Sebab apa? Ini toko-toko sudah dibuka, pasar-pasar sudah berkegiatan seperti biasanya. Mal-mal dan tempat-tempat keramaian lainnya sudah pada dibuka. Tetapi lah kok saya ini mau punya kerja. Orang mau duwe gawe, orang mau punya hajat. Kok masih dilarang, ini maksudnya gimana? Coba. Ini kan berarti tidak adil. Saya minta izin supaya saya sampaikan melalui kampret supaya nanti saya diizinkan untuk menggelar hajatan menikahkan anak saya Paramita. Maaf ya. Karena ini masih PSBB, maka memang belum boleh menggelar hajatan. Hajatan memang belum diperbolehkan karena adanya PSBB. Dan PSBB itu harus kita ikuti sebab itu ketentuan dari pemerintah pusat supaya tidak boleh ada hajatan. Hajatan memang dilarang itu mengikuti apa ketentuan dari pemerintah pusat yang disebut PSBB. Lah terus sampai kapan PSBB itu akan diberlakukan gitu loh. Nah itu. Sampai kapan PSBB diberlakukan belum ada ketentuan dari pusat. Saya juga menunggu ketentuan-ketentuan dari pusat sampai kapan PSBB itu diberlakukan. Maka saya sendiri tidak mengerti sampai kapan PSBB diberlakukan karena belum muncul ketentuan dari pusat. Maka mari kita tunggu ketentuan dari pusat supaya tahu sampai kapan PSBB diberlakukan. Kira rampung iki malah niki kok. Nek sewengi aku dialog karo lurahe wis saya angel ra rampung. Pak Bayan, piye? Begini Pak Karyo, jadi memang belum boleh. Maka dari itu mohon maaf sekali supaya nanti rencana punya gawe ditunda sampai benar-benar situasi aman. Sampai benar-benar COVID-19 tidak lagi ada di lingkungan kita. Begitu Pak Karyo. Ya nggak bisa lah. Ini urusannya ya. Kalau saya itu nggak jadi punya kerja. Ini anak saya ini nanti perutnya makin gede, aib saya makin terbuka, saya malu. Gitu loh. Saya juga ini mau minta keterangan. Saya ini sudah 5 bulan gak ada job. Pak Tompel ini gimana supaya saya segera bisa dalang? Aduh, ini Mbah Cirmo. Betul. Aduh, maaf sekali Mbah, ini juga belum bisa. Tapi bagaimana saya juga ini ya, ini para penyanyi dan sebagainya, grup-grup musik juga banyak yang sudah mulai resah Pak Tompel. Ini sampai kapan ini mau dibuka kesempatan supaya kita para seniman itu juga kemudian punya kesempatan. Dan ini memang seperti satu paket yang namanya kegiatan sosial budaya Pak Tompel. Ya toh, orang punya kerja itu menjadi wahana bagi eksistensinya seni dan budaya, khususnya di situ. Karena apa? Dominan kegiatan seni budaya itu mengikuti kegiatan sosial budaya yang disebut hajatan publik, Pak Tompel. Tolong ini diperjuangkan. Aduh, iya betul sekali. Tapi kan kita cuma pemerintah desa, tidak mengerti kebijakan pemerintah pusat. Itulah yang saya maksud. Maka dari itu kita harus bersabar. Ya mangangel lah. Ya sabar sih, pikiran sabar bisa saja, hati sabar bisa saja, ning perut nggak bisa sabar loh. Pak Somad sebagai lurah
itu orang tuanya orang sedesa. Ya harus berani memperjuangkan Pak Somad. Ini kasihan ya. Jadi begini. Ini sebenarnya karena ketidakmampuan negara, akhirnya negara itu justru seolah-olah tutup mata kepada persoalan, mengabaikan kepada persoalan, demi tidak dituntut terlalu jauh tanggung jawabnya sebagaimana amanat undang-undang. Coba bayangkan di seluruh Indonesia ada berapa juta pelaku seni dan pelaku budaya. Setiap suku mempunyai seni, setiap suku mempunyai kebudayaan, ada pelaku-pelakunya dan itu semua kegiatan terhenti oleh adanya PSBB. Coba. Nah, pelaku budaya ini atau kegiatan kebudayaan ini dominan berlangsung dipicu oleh kegiatan sosial budaya terutama hajatan-hajatan publik. Dari mulai manten, dari mulai sepasaran bayi, dari mulai kitanan, banyak hajatan-hajatan kepentingan publik yang lain yang itu menjadi trigger dari bergeraknya kebudayaan di negeri kita yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Kalau itu semua dihentikan, sama juga pistol yang kemudian triggernya dikunci sehingga kebudayaan menjadi macet, kesenian pun menjadi macet Pak Lurah. Ini yang tidak dipikirkan. Artinya apa? Kalau seniman ini belum boleh pentas, orang punya kerja belum boleh diselenggarakan. Artinya seperti seniman ini secara tidak langsung itu disuruh menjalani karantina rumah. Padahal menurut bunyi undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, ketika terjadi kebijakan karantina rumah, kehidupan kebutuhan manusia termasuk binatang yang ada di dalamnya, makanan binatang pun itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, bisa nggak bertanggung jawab? Kalau tidak, kalau seniman ini kemudian sekian juta ini mati karena kelaparan, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Enggak. Ini berarti terjadi ketidakadilan. Ini berarti kalau tidak kemudian menemukan jalan keluar, kalau tidak kemudian menemukan jalan tengah yang adil bagi seniman di tengah COVID-19 ini, maka ini sebenarnya negara sudah atau pemerintah sudah melakukan pelanggaran terhadap Pancasila, sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga sudah melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya minta supaya pemerintah tidak hanya berorientasi kepada pengembangan industri besar atau ekonomi kapital. Lihat toh, ini kan persoalan di situ. Juga sekarang tidak adilnya apa, pemilihan kepala daerah sudah dibuka. Padahal pemilihan kepala daerah kegiatan politik itu juga potensial mobilisasi massa. Coba banyak mana masa wong kampanye karo masa wong digawe. Banyak mana jumlah orang di pasar sama orang punya kerja. Kemudian seandainya kita memberlakukan protokol kesehatan, lebih mudah mana di dalam mengatur protokol kesehatan antara orang punya kerja dengan pasar. Kalau pasar boleh berkegiatan, mengapa orang punya kerja belum boleh? Ini kan namanya nggak adil. Nah, disinilah. Maka saya minta kepada Pak Lurah, melalui Pak Lurah nanti tolong disampaikan kepada pemerintah pusat, paling pusat sana, nggak tahu pusatnya di mana. Pokoknya yang penting tekan pusat ya, tekan yang paling tertinggi, yang tertinggi nggak tahu di mana, di Pluto atau di Saturnus. Nah, engko tak kok indok cecak. Tekan dok cecak meneh. Itu tolong disuarakan Pak Somad, karena sampean bapaknya rakyat gitu. Ngurusi politik sudah semangat, ngurusi ekonomi sudah semangat, ngurusi kebudayaan kok leda-lede. Padahal apa? Kalau menurut amanat Trisakti Bung Karno, mengapa Bung Karno mengatakan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Sebab kebudayaan ini merupakan landasan etik moral, politik maupun ekonomi. Kalau tidak dilandasi oleh etika moral atau moral etik, maka cenderung merusak kehidupan, merusak tatanan, merusak norma.
Maka politik pun ada aturannya, politiknya pun ada etikanya, tidak asal. Kemudian oleh karena politik ini memang sulit etika moral itu sulit Pak ditulis deskripsinya kayak apa. Maka memang tidak ada hukum positif. Termasuk Pak Lurah mau mencalonkan anaknya. Secara hukum tidak melanggar hukum. Secara konstitusi tidak melanggar konstitusi. Tetapi secara moral etik ini sudah merupakan pelanggaran moral politik yang disebut sebagai praktek politik dinasti. Bagian dari praktek KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu loh Pak. Maka pentingnya di situ. Maka biar kami tumbuh. Jangan sampai ini nanti saya curiga. Jangan-jangan kesenian belum boleh pentas. Wong digawe rung entuk. Ini ada kesengajaan mau melakukan genosida peradaban Nusantara di Indonesia. Kok medeni to istilahmu? Genosida ya apa? Geno itu geno. Si itu 7. Da itu dada. Terus maksudnya geno 7 dada. Omongan ora jelas. Genosida itu pemusnahan. Pemusnahan peradaban. Pelan-pelan peradaban orang Indonesia mau dimusnahkan. Supaya orang Indonesia benar-benar lupa diri. Lupa dirinya supaya orang-orang Indonesia benar-benar bodoh. Ya enggak? Karena apa? Karena kemudian tidak tahu dirinya siapa. Tidak tahu dari mana sejarahnya kayak apa. Akhirnya dicuci otak. Nah, dengan begitu hilang kepribadian. Ketika hilang kepribadian sebenarnya dia sudah menjadi orang yang tidak sadar, mudah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan asing. Ini yang saya curiga. Maka dari itu Pak Somad tolong disuarakan. Itu. Kalau tidak ya inilah. Kalau tidak berarti ya memang ada kesengajaan. Maka bisa dibilang ya. Istilahnya apa itu Mbak, seperti judulnya itu ngati lali wong ning gawe lagi rong dina. Lah maca wae kok ya angel. Memuja hasrat. Nah, terus ini yang namanya memuja hasrat, korbankan hajat.